Pertanyaan di mana Allah adalah salah satu pertanyaan mendasar yang sering diajukan dalam pembahasan akidah Islam. Pertanyaan ini bukan untuk menempatkan Allah seperti makhluknya, tetapi untuk memahami sifat Allah berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Dalam Islam, keyakinan tentang Allah adalah pondasi utama dalam tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, berbeda dari makhluknya, dan tidak ada yang serupa dengannya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang di mana Allah. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, di atas arasnya. Hal ini berdasarkan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi dan berada di atas segala sesuatu. Namun harus dipahami bahwa Allah tidak membutuhkan langit ataupun arasy sebagai tempat seperti makhluk. Allah Maha Tinggi dan sifatnya tidak bisa dibandingkan dengan sifat makhluknya. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran yang menyatakan tentang di mana Allah ialah yang pertama surat Toha ayat 5. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Ayat ini adalah salah satu dalil yang paling jelas tentang Allah berada di atas arasnya. Yang kedua, surah As-Sajdah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Bersemayam di atas aras menunjukkan ketinggian Allah di atas segala makhluknya. Yang ketiga, surah Al-Mulk ayat 16-17. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia tidak akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia tidak akan mengiringkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat dari peringatanku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya sebagai yang di langit, yang menunjukkan ketinggiannya di atas langit. Yang keempat, surah An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala makhluknya. Begitu juga dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadis budak wanita atau yang disebut dengan hadis jariyah. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita, "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di atas langit." Rasulullah kemudian bertanya, "Siapa aku?" Dia menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Maka Rasulullah berkata, "Merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keyakinan bahwa Allah berada di atas langit adalah tanda keimanan. Yang kedua, doa Rasulullah. Rasulullah SAW sering mengangkat tangannya ke langit saat berdoa. Ini menunjukkan bahwa beliau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Contohnya adalah ketika Rasulullah berdoa dalam perang Badar, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku." Beliau mengangkat tangannya ke arah langit sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah berada di atas. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pendapat tentang di mana Allah. Di antara para ulama yang memiliki pendapat tentang di mana Allah yang berada di atas, yang pertama Imam Malik rahimahumullah.
Allah berada di atas langit dan ilmunya meliputi segala tempat. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun Allah berada di atas, ilmu dan kekuasaannya meliputi seluruh alam. Yang kedua, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Fiqh Akbar, beliau menyatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana, maka ia telah kafir. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan bahwa keyakinan tentang Allah berada di atas aras adalah keyakinan yang disepakati oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama al-sunnah lainnya. Teman-teman sekalian, sebagian orang salah paham dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah bersama hambanya. Kebersamaan ini tidak berarti Allah zatnya berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surah Al-Hadid ayat keempat. Ada beberapa makna tentang kebersamaan Allah. Di antara makna dari kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang pertama, ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, pengawasannya. Allah mengawasi semua makhluknya. Yang ketiga, kekuasaannya. Allah mampu menolong, mengatur, dan melindungi hambanya kapanpun dan dimanapun. Kebersamaan ini tidak berarti Allah bercampur dengan makhluknya, karena zat Allah tetap di atas aras. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama, mengatakan Allah ada di mana-mana. Keyakinan ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Allah tidak berada di mana-mana secara zat, melainkan hanya ilmu dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas aras, bukan berarti Allah membutuhkan tempat atau serupa dengan makhluk yang berada di atas sesuatu. Allah Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan. Yang ketiga, menolak ayat dan hadis mutawatir. Sebagian kelompok menolak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa Allah berada di atas dengan alasan ayat-ayat tersebut bersifat metaforis. Pendapat ini bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasnya, di atas langit. Keyakinan ini didasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama. Namun Allah tidak membutuhkan langit atau aras sebagai tempat, karena Dia berbeda dari makhluknya. Dengan ilmu, kekuasaan, dan penguasaannya, Allah tetap dekat dengan hambanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Maha Tinggi, Maha Dekat, dan tidak ada yang serupa dengannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.